Ya, pemirsa, dari Sentimen of the Day berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat topik of the day berikut ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan berikut informasi selengkapnya. Di mana pemirsa Komisi 11 DPR RI menyepakati asumsi makro yang akan digunakan dalam menyusun RAPBN 2021 yang diusulkan pemerintah. DPR dan pemerintah juga menyepakati perubahan signifikan atau penggunaan surat perbendaharaan negara 3 bulan menjadi surat berharga negara 10 tahun untuk asumsi makro 2021 mendatang. Komisi 11 DPR RI menyepakati asumsi makro yang akan digunakan dalam menyusun RAPBN 2021 yang diusulkan pemerintah setelah melalui proses pembahasan selama lebih dari 9 jam. Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto tersebut menyepakati asumsi ekonomi makro, target pembangunan, serta indikator pembangunan. Salah satunya adalah terkait target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok di level 4,5 hingga 5,5%. Dalam rapat tersebut, DPR dan pemerintah juga menyepakati perubahan penggunaan surat perbendaharaan negara 3 bulan menjadi surat berharga negara 10 tahun untuk asumsi makro 2021. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perubahan tersebut dikarenakan SBN 10 tahun lebih relevan dalam perhitungan APBN dibanding SPN 3 bulan. Sri Mulyani mengakui penyusunan RAPBN 2021 memiliki tantangan yang sangat luar biasa di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Meski mengalami sejumlah tantangan, Sri Mulyani meyakini pada tahun depan pertumbuhan ekonomi bisa berbalik arah atau rebound menuju 4,5 hingga 5,5% seperti yang dipatok pemerintah dalam RAPBN 2021. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, kita akan coba lihat lebih detail bagaimana asumsi makroekonomi dalam penyusunan RAPBN 2021 ini. Data berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat asumsi makroekonomi. Seperti apa detailnya untuk poin per poinnya. Data berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, di mana pertumbuhan ekonomi ini berada di kisaran 4,5 sampai dengan 5,5%. Dan ini juga merupakan salah satu poin yang krusial dan cukup banyak menjadi sorotan ketika terjadi perubahan dari asumsi makroekonomi Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi berada di kisaran 2,04% sampai dengan 4,0% atau 3% plus minus 1%. Selain ini juga mengalami perubahan di 13.700 yang disepakati sampai dengan 14.900. Nah, nilai tukar rupiah ini juga cukup menarik. Ini mengalami beberapa perubahan pemirsa dari rencana sebelumnya. Kemudian mengalami perubahan dan ini yang disepakati antara pemerintah dengan DPR, range-nya di 13.700 sampai dengan 14.900. Sementara untuk SBN 10 tahun ada di 6,29% sampai dengan 8,29%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga detail dari target pembangunan yang disepakati antara DPR dengan pemerintah. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, di mana untuk target pembangunan dari tingkat pengangguran pemirsa ini terutama untuk tingkat pengangguran terbuka atau disingkat dengan TPT, ini 7,7 sampai dengan 9,1%. Kemudian juga dari tingkat kemiskinan, range-nya ada untuk persentasenya di 9,2% sampai dengan 9,7%. Kemudian rasio Gini ada di 0,377 sampai dengan di 0,379. Nah, bagaimana dengan indikator pembangunan? Kita beralih ke grafis selanjutnya. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat bersama-sama indikator pembangunan yang disepakati. Di antaranya adalah indeks pembangunan manusia berada di kisaran 72,78 sampai dengan 72,95. Kemudian juga ada NTP dan juga NTN atau nilai tukar petani dan nelayan ini ditetapkan atau disepakati berada di kisaran 102 sampai dengan 104. Ini dia beberapa informasi grafis, asumsi makroekonomi, target pembangunan, dan juga indikator pembangunan. Dan semoga ini juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal Indonesia. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Di segmen selanjutnya seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk melihat informasi emiten pilihan yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.